Shalom warga kerajaan, satu seri selama 1 bulan ini saya sampaikan pada saudara the power of vision, the power of agreement, the power of promise of God, the power of sanctification, the power of planning. Sekarang saya mau sampaikan the power of surrender. Aneh sekali ya, kuasa di dalam menyerah. Banyak orang berkata saya ini pasrah. Salah, pasrah itu lain dengan menyerah. Menyerah pada siapa? Bukan menyerah pada keadaan. Dalam Yosua pasal kelima ayat 13 dan selanjutnya, khususnya pada waktu itu dia melihat seorang dengan pedang terhunus di tangannya. Dan sebagai seorang jenderal dia tanya, engkau kawan atau lawan? Saya kira karunia yang paling dibutuhkan sekarang ini kita harus tahu ini Tuhan atau iblis. Kita harus punya gift of discernment. Kita harus punya karunia membedakan roh. Dan harus tanya engkau kawan atau lawan. Dan Panglima Bala Tentara Tuhan itu bukan Mikael. Dia adalah Kristofani, penampakan Kristus dalam perjanjian lama. Dia berkata, aku bukan kawanmu. Engkau tidak sederajat dengan aku. Aku bukan lawanmu, tapi akulah Panglima Bala Tentara Tuhan. Now I come. Tuhan berjanji menyertai. Tuhan berjanji tidak meninggalkan. Dan Tuhan berjanji yaitu akan selalu tidak pernah membiarkan. Luar biasa bukan? Dan dia benar-benar datang. Kemenangan Israel atas Mesir, atas Amori, atas Jericho, atas Amalek, bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena disertai Tuhan. Benarlah Musa mengatakan, Tuhan kalau engkau tidak berserta kami, jangan suruh kami pergi. Dan saat itu, bukalah kasut dari kakimu, sebab tempat ini kudus. Sebagaimana Tuhan menambahkan diri pada Musa dalam belukar yang menyala, tetapi tidak terbakar hangus. Maka sekarang Tuhan menampakkan diri kepada Joshua. Biarlah di dalam kita di rumah kita punya pengalaman baru dengan encounter dengan Tuhan. Joshua bukan cuma membuka kasutnya, dia sujud menyembah. Saya berani katakan dengan jelas ini bukan Mikael. Sekarang Mikael itu adalah yaitu malaikat yang untuk melindungi bangsa Israel, the guardian angel of Israel. Sebab Mikael, Gabriel tidak boleh disembah dan tidak akan menerima penyembahan. Yang menerima penyembahan cuma iblis atau Tuhan sendiri. Iblis minta disembah, saudara. Dia berkata pada Yesus, sembah aku 1 kali, semua kerajaan ini kuberikan padamu. Dan seketika Yosua sujud menyembah. Lalu dia sekarang meletakkan semua strategi di tangan Tuhan. Tuhan berkata, kelilingi Jericho 7 hari. 6 hari 1 kali 1 hari. Hari yang ke-7 7 kali. Jadi 13 kali. Kabar baik buat saudara, 13 bukan angka setan, bukan angka sial. 13 itu angka Bapa. Sebab Yakub dengan 12 putra, Yesus di kapal dengan 12 murid. 13 itu angka bagus, saudara. Terutama saya ketemu istri saya tanggal 13, saudara. Apa yang dikatakan Tuanku pada hambanya ini? Dia nyebut dirinya hamba, ebed. Dia adalah syarat atau asisten daripada Moses, tapi kepada Tuhan dia adalah hamba. Saudara yang kasih Tuhan, dan Tuhan berkata, suruh para imam yang memimpin. Yosua sebuah pengalaman ketika menyeberangi sungai Yordan, imam-imam ada di depan, 2000 hasta baru umat Tuhan. Firman Tuhan dan keputusan Tuhan harus yang terutama dalam hidup kita. Tuhan memberikan ide-ide di dalam bisnis, bagaimana keluar daripada masalah. Saudaraku, saya juga ada terkena dampak daripada masalah ekonomi dan sebagainya. Tapi saya tenang saja, kenapa? Itu semua miliknya Tuhan. Keuangan yang Tuhan percayakan miliknya Tuhan. Jemaat yang Tuhan percayakan miliknya Tuhan. Dan strategi Tuhan tidak pernah gagal. Your Jericho will fall down. God bless you warga kerajaan. The power of surrender. Amen. Shalom warga kerajaan. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah online bersama GBI Rock Sumbawa. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Dia pagi hari ini. Terima kasih Tuhan,
Sungguh kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami ada sampai dengan hari ini Tuhan, itu semua karena kemurahan daripada-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya dimanapun Tuhan jemaat-Mu berada Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Karena kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara percaya bahwa Dia gunung batu kekuatan kita. Amin. Mari kita mau datang memuji dan memuliakan Dia. Sebab Dia gunung batu kekuatan kita. Amin. Mari kita datang pada Dia. Menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku. Tak akan ku ragu, Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Di bawah naungan sayap-Mu Tuhan,
Kami datang berlindung, sebab Engkau Raja atas semesta. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku, yes, Lord, dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan, padamu kami datang berlindung di bawah naungan sayap-Mu Tuhan, sebab Engkau Raja atas semesta.
kasih Tuhan, hati kami percaya, sekalipun badai datang, kami mau tetap percaya hanya padamu, hanya padamu Yesus. Engkau gunung batu kami, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Hati kami tetap percaya Tuhan, sekalipun badai datang dalam hidup kami Tuhan, kami tetap percaya kepadamu Tuhan, sebab Engkaulah tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, ya Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali walaupun secara online di minggu yang terakhir bulan ini, yaitu minggu kelima. Jemaat yang dikasihi Tuhan, topik firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan saya sharekan persis sama dengan tema kita bulan ini, yaitu bekerja sama atau kolaborasi. Namun sebelum kita lebih jauh masuk belajar bersama-sama dalam firman Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama menyerahkan dulu jalannya pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa bersama. Bapak Ibu dari rumahnya masing-masing, dan saya bersama beberapa rekan yang malam hari ini melakukan perekaman dari studio. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hanya kasih setiamu Tuhan, hanya karena anugerah-Mu kami masih ada sampai pagi ini, sampai hari ini. Dan kami bersyukur juga buat kekuatan, kesehatan, perlindungan, dan pemeliharaan-Mu, serta berkat-berkat Tuhan yang senantiasa melimpah dan menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami rindu untuk belajar lebih lagi kebenaran firman-Mu, agar kami dapat mengenal isi hati-Mu lebih dalam Bapa, sehingga dalam hidup ini kami dapat berjalan
sesuai dengan kehendak keinginan hati-Mu, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Hamba tidak ada apa-apanya Tuhan, sepenuhnya mengandalkan kekuatan dan kuasa Roh-Mu yang kudus, yang akan menolong hamba pribadi dan seluruh jemaat-Mu. Urapi kami dengan urapan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami sungguh-sungguh dapat menikmati firman-Mu, menangkap pesan apa yang Tuhan mau sampaikan buat kami melalui firman-Mu, dan kami boleh mau merenungkannya, bahkan memperkatakannya dan melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Jika masih ada kuasa-kuasa yang lain yang coba mengganggu, menghalangi jalannya pemberitaan firman-Mu, kami bersama-sama satu hati menghancurkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kuasa Roh Kudus sendiri yang ambil alih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya. Sekali lagi, Shalom. Apa kabar? Saya percaya kabar kita semua adalah kabar yang luar biasa, sebab kita punya Tuhan yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika saya membaca kata kolaborasi atau bekerja sama, yang muncul di dalam pikiran saya ada 3 hal. Yang pertama adalah, dengan siapa saya berkolaborasi dalam posisi kapasitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, kerjasama seperti apa yang harus kita kerjakan. Dan yang ketiga adalah tujuan dari kerjasama itu apa. Nah, pagi hari ini untuk menemukan jawabannya, kita akan belajar tentunya dari dalam firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-22. Kita baca dari ayat 17. Ya, mari kita baca bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara, saya berharap walaupun di rumah tetap melihat Alkitab ataupun HP Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan membacakannya. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, dari jawaban atau statement Tuhan Yesus menjawab pertanyaan murid-murid orang Farisi yang datang bertanya kepadanya. Sebetulnya pertanyaan ini adalah pertanyaan jebakan. Karena apabila Tuhan Yesus menjawab tidak usah membayar pajak kepada kaisar, pada waktu itu pemerintahan orang-orang Yahudi di bawah kuasa dari kekaisaran Romawi, maka pasti mereka akan memberitahukan kepada kaisar bahwa Yesus adalah pemberontak yang mengajar orang untuk tidak membayar pajak. Ya. Tetapi Yesus tahu maksud mereka dan kemudian meminta mata uang dinar yang berlaku pada waktu itu dan berkata kepada mereka, gambar siapa yang ada di situ? Mereka berkata, gambar kaisar. Dan dengan tegas Tuhan Yesus berkata, kembalikan kepada kaisar apa yang wajib kamu kembalikan kepadanya, dan kepada Allah apa yang wajib kamu kembalikan kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, dari jawaban Tuhan Yesus ini kita dapat melihat bahwa ada 2 macam pemerintahan dalam ayat ini, dalam konteks ayat ini. Yang pertama, pemerintahan kerajaan dunia. Pada waktu itu adalah pada zaman Tuhan Yesus waktu itu adalah pemerintahan kekaisaran Romawi. Tetapi pada hari ini kita hidup di satu negara yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita semua adalah
warga negara dari negara Republik Indonesia. Itu sebabnya ayat ini ditujukan kepada kita juga untuk kita taat dan mengembalikan apa, wajib mengembalikan apa yang harus kita berikan kepada pemerintah negara di mana kita tinggal. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Mengapa? Karena kita adalah warga negaranya. Warga negara dari satu negara yang berbentuk republik. Kalau pada zaman Tuhan Yesus berbentuk kekaisaran. Tapi hari ini kita hidup di satu negara yang berbentuk republik dan pemimpinnya adalah seorang presiden. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, proses untuk menjadi warga negara Indonesia itu tidak sulit. Prosesnya seperti apa? Kita semua tahu pasti. Kita hanya membutuhkan ayah dan ibu yang adalah warga negara Indonesia. Dan ketika kita dilahirkan oleh orang tua kita di tanah ini, di negeri ini, secara otomatis kita sah menjadi warga negara Republik Indonesia. Jadi saya pikir proses untuk menjadi warga negara Indonesia itu tidaklah sulit. Jadi yang pertama adalah kerajaan atau pemerintahan dunia. Yang kedua, dari ayat tadi kita bisa baca, yang kedua Tuhan Yesus berkata, kembalikan kepada Allah apa yang wajib kamu kembalikan kepada Allah. Artinya, kalau satu tadi, yang pertama tadi adalah kerajaan dunia, yang satu tadi adalah kerajaan Allah. Dan Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita adalah warga negara kerajaan Allah. Kita adalah warga kerajaannya Kristus. Melalui proses apa? Melalui proses iman, percaya, dan kelahiran yang baru. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan, kalau tadi proses menjadi warga negara dari suatu negara, yaitu negara Republik Indonesia, hanya karena kelahiran secara biologis dari orang tua kita. Proses kelahiran dari kerajaan Allah itu juga kelahiran saudaraku. Bedanya kalau tadi kelahiran secara jasmani, yang sekarang adalah kelahiran secara rohani. Yang sering kita dengar dengan sebutan kelahiran baru. Kelahiran baru akan mensahkan kita. Jadi sekali lagi saudaraku, tidak cukup kita hanya berkata bahwa saya beriman, saya percaya kepada Kristus. Tetapi tanpa kelahiran baru, yaitu menguburkan, meninggalkan hidup kita yang lama, dan masuk berjalan dalam satu kehidupan yang baru. Hati kita dibaharui, pikiran kita dibaharui, dan kita berjalan bersama dengan Yesus Tuhan kita. Dari hari lepas hari, di dalam kekudusan. Itulah syarat untuk sah menjadi warga negara kerajaan Allah. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 20. Filipi pasal yang ketiga ayat 20 dan 21. Saya akan bacakan untuk meyakinkan kepada kita. Alkitab berkata bahwa kewargaan kita adalah kewargaan. Kita adalah di dalam surga. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Dari penjelasan firman Tuhan ini kita akhirnya bisa mengerti bahwa setiap orang percaya mempunyai dua kewargaan negara. Yang pertama kewargaan negara secara jasmani dari satu negara. Dan kita adalah sah warga negara dari Republik Indonesia. Yang kedua, kita adalah sah juga sebagai warga kerajaan Allah apabila kita percaya sungguh-sungguh kepada Kristus dan lahir baru
meninggalkan hidup kita yang lama, berjalan dalam satu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Nah, sekarang berikutnya saya ingin kita dapat mengerti tiga pertanyaan tadi. Yang pertama, kepada siapa kita harus bekerja sama? Yang pertama tentu kepada negara di mana kita berada sebagai warga negara, yaitu negara Indonesia buat kita semua yang berdiam di negara ini. Dan yang kedua, kepada siapa kita harus bekerja sama atau berkolaborasi, yaitu kepada kerajaan Allah. Jawaban yang pertama sudah terjawab. Kepada siapa kita harus bekerja sama. Terus kemudian adalah kerjasama seperti apa yang harus kita kerjakan. Sehingga setelah kita tahu, kita dapat bekerja sama. Baik dengan pemerintah negara Republik Indonesia maupun dengan pemerintahan kerajaan Allah secara rohani. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, bagian yang pertama, mari kita sama-sama melihat atau belajar kerjasama seperti apa yang bisa kita lakukan untuk negara ini sebagai seorang warga negara yang baik. Yang pertama adalah tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam kisah tadi, kembalikan kepada kaisar apa yang kaisar, yang wajib kamu kembalikan kepada kaisar. Dalam konteks tadi itu bicara tentang pajak. Jadi orang-orang harus membayar pajak, kembalikan pajak mereka harus diberikan kepada kaisar. Begitu juga kita hari ini, bentuk kerjasama yang bisa kita berikan kepada negara adalah mentaati semua peraturan undang-undang yang ada, termasuk di dalamnya membayar pajak, menaati peraturan-peraturan yang lain. Contohnya saja, berlalu lintas di jalan raya juga ada aturan-aturan yang kita harus lakukan. Namun tidak banyak orang Kristen pun tidak banyak sadar bahwa harusnya mereka wajib mentaati semua aturan itu. Berkendaraan orang masih tidak pakai helm, mungkin tidak punya SIM, segala macam. Karena mereka tidak mengerti, sebagai warga negara mereka harus berkolaborasi, bekerja sama untuk apa saudaraku? Untuk menciptakan kenyamanan orang berjalan di jalan raya ketika kita berbicara tentang berkendara di jalan raya. Karena ketika orang tidak punya SIM, tidak mengerti aturan lalu lintas, mereka akan sembarangan dan menimbulkan kecelakaan dan menyengsarakan dirinya sendiri dan orang lain. Nah, itu yang pertama saudaraku, kita harus taat dan tunduk kepada negara. Dan khususnya dalam situasi hari ini, di mana pandemi COVID-19, kita sudah tahu pemimpin bangsa kita, presiden, wakil presiden, dan para menteri-menteri yang ada, gubernur, bupati, saudaraku, mereka begitu bekerja keras untuk coba menghambat, bahkan kalau bisa menghentikan pandemi COVID-19 ini. Apa peran serta kita di sana dalam konteks bicara tentang bekerja sama dengan pemerintah hari ini, dalam situasi seperti ini? Saudaraku, minimal kita harus mentaati protokol kesehatan. Secara jujur, masih banyak orang-orang Kristen sekalipun di jalan raya mereka keluar tidak memakai masker segala macam, saudaraku. Kita tahu bahwa protokol kesehatan berulang-ulang disosialisasikan kepada masyarakat. Yang pertama adalah cuci tangan. Bukan asal-asalan cuci tangan. Cuci tangan dengan sabun minimal 20 detik. Kemudian dengan air yang mengalir. Kemudian stay at home, tinggal di rumah. Sebisa mungkin kita tinggal di rumah. Sebab kalau kita sering keluar tanpa ada urusan yang urgen, maka kita bisa terkena di luar sana dan kita membawa virus kepada keluarga kita dan orang lain yang di dekat kita, saudaraku. Itu sebabnya yang kedua, stay at home. Dan kalaupun kita harus terpaksa keluar dari rumah, kita pakai masker. Dan kalau kita ada di mana? Di luar rumah, di luar sana, oleh karena sesuatu keperluan yang urgen, yang penting, kita usahakan untuk menjaga jarak.
Ya ini mungkin cerita lucu sih. Ketika saya baca itu saya sendiri tertawa. Di satu supermarket ketika orang sedang berjejer, ada seorang gadis sedang mengantri untuk membayar belanjanya, dan di belakang sekali, di belakangnya persis ada seorang ibu yang juga sedang turut mengantri. Tiba-tiba, maaf saudara, cewek ini membuang angin. Tut. Kemudian si ibu ini terkejut. Wah, cantik-cantik, tidak tahu aturan katanya. Cewek ini spontan berbalik dan dengan tenang berkata, "Oh, ibu dengar ya? Artinya ibu tidak jaga jarak. Kalau ibu jaga jarak minimal 1,5 atau 2 meter, ibu pasti tidak mendengar." Kemudian ibu ini sambung omelannya. Sudah kentut, udah pakai aturan, bau lagi. Cewek ini pun berbalik lagi dan dengan tenang berkata, "Ibu nggak pakai masker kan? Kalau ibu pakai masker, ibu tidak mencium bau kentut saya," katanya. Nah, ini lelucon saudaraku. Tetapi dari kisah lucu yang pendek ini kita lihat bahwa hari-hari ini masih banyak orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Mereka keluar tidak pakai masker. Mereka melanggar begitu semaunya aja aturan-aturan, dan ketika ditegur oleh aparat atau petugas kesehatan, mereka marah dan melawan, saudaraku. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita harus mengerti bahwa pemerintah itu ditetapkan Allah. Tidak ada satu pemerintahan yang tidak ditetapkan oleh Tuhan. Mari kita lihat di dalam Roma 13. Mari kita baca di dalam Roma 13. Karena pemerintah adalah hamba Allah. Untuk apa saudaraku? Kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jelaskan Alkitab berkata bahwa pemerintah itu hamba Allah untuk kebaikan rakyat yang ada. Tetapi kalau orang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan ini, mereka seenaknya tidak mau bekerja sama. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kalau sebelumnya kita tidak memahami, tidak mengerti kebenaran firman Tuhan ini, setelah kita mendengar ini, mari saudaraku, kita mau taat dengan semua aturan pemerintah yang ada. Karena pemerintah sedang berjuang begitu keras untuk menghentikan pandemi COVID-19 ini. Secara tidak langsung kita membantu para tenaga medis yang berjuang mati-matian untuk mengobati orang-orang yang sakit. Bahkan mereka sendiri juga banyak yang menjadi korban, saudaraku. Begitu juga dengan pemimpin negara kita, presiden dan para menteri. Saya percaya bahwa mereka kurang tidur untuk memikirkan solusi atau jalan keluar untuk menghentikan atau mengurangi setidaknya pandemi COVID-19 ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu sebabnya kita mau belajar untuk taat kepada semua aturan pemerintah yang ada. Yang ketiga, sudah selesai untuk bagian ini. Yang terakhir ini, bagian yang kedua adalah sebagai warga kerajaan Allah, apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Yang pertama adalah kalau kita baca firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau yang pertama, kelahiran secara jasmani menyebabkan kita secara otomatis menjadi warga negara dari satu negara. Di sini tadi firman Tuhan katakan bahwa kamulah bangsa yang terpilih. Kita tidak layak, tapi Tuhan yang memilih kita sehingga kita menjadi umat pilihan Tuhan. Jemaat yang saya dikasih dalam Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan sebagai umat pilihan Tuhan adalah keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itulah eklesia.
kebanyakan hari ini orang mengerti bahwa gereja itu bangunan fisik ataukah organisasi, nama satu merek organisasi. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan, kita diajar bahwa sesungguhnya gereja itu adalah setiap orang percaya. Itu sebabnya dimanapun kita berada, walaupun tidak di dalam satu gedung gereja, untuk sementara ini bukan masalah, saudaraku. Ya, jadi tetaplah beribadah, karena Tuhan mau, saudaraku, bahwa kita telah tetap memiliki persekutuan dengan Dia. Jadi sekali lagi, eklesia, gereja itu saudara dan saya, yaitu orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan, masuk dalam terang Tuhan yang ajaib. Nah, kita akan membacakan di dalam Efesus pasal 5, 14 ayat 17. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Efesus pasal 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atasmu. Jadi dari pembacaan firman Tuhan ini, pertama kita mengerti bahwa gereja itu adalah orang-orang yang sudah keluar dari kegelapan, masuk dalam terang Kristus dan yang ajaib. Dan apabila kita walaupun berlabel orang Kristen, mungkin KTP kita Kristen, tanda pengenal kita Kristen, di SIM kita Kristen, tetapi saudaraku, saya mau katakan, kita belumlah menjadi gereja yang diakui Tuhan. Kenapa? Karena kita masih menjadi bagian dari kegelapan. Itu sebabnya firman Tuhan datang pada jemaat di Efesus melalui Rasul Paulus juga untuk kita. Bangun, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atasmu. Kita tidak mungkin bisa memancarkan terang Kristus kepada dunia yang gelap apabila kita masih ada menjadi bagian dari kegelapan. Kemudian saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat selanjutnya ayat yang berikutnya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata melalui hambanya Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seorang arif atau bijaksana. Perhatikan baik-baik, saudaraku, dengan saksama bagaimana hidup kita. Tidak usah memperhatikan orang lain, karena firman Tuhan berkata di dalam Roma 14 ayat 12, setiap orang akan memberi pertanggungan jawab tentang hidupnya sendiri di hadapan Allah. Rasul Paulus sendiri berkata di dalam suratnya kepada orang Korintus 1 Korintus 9 ayat 27, nanti bisa lihat, baca sendiri. Dia berkata, aku berusaha melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya setelah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dikatakan jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Siapakah orang bebal? Orang bebal orang yang mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, tetapi tidak pernah melakukan, karena mereka hanya mendengar, tidak pernah merenungkan dan memperkatakan firman itu. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tentu tidak semua mau menjadi orang bebal, tetapi menjadi orang arif atau orang bijaksana. Itu sebab perhatikanlah hidup kita. Kalau kita masih di dalam kegelapan, segeralah kita berkomitmen untuk keluar, meninggalkan semua kehidupan yang berdosa. Kemudian yang berikutnya, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, ini firman Tuhan katakan, waktu kita terlalu singkat, saudaraku. Waktu kita terlalu singkat dan banyak orang menghabiskan waktu hanya untuk mengejar perkara-perkara duniawi. Itu sebabnya firman Tuhan menasihati kita untuk kita tidak hanya mengejar kekayaan atau materi. Itu memang kita masih perlukan selama kita hidup di dunia. Tetapi harus kita prioritas adalah kerajaan Allah. Coba kita baca di dalam 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Kesimpulan atau inti dari ayat ini adalah prioritaskan Tuhan yang paling utama di dalam hidup kita.
karena kita hidup pada hari-hari yang jahat. Kemudian yang terakhir ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 dari Efesus pasal 5 tadi. Ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita, orang percaya, saudaraku? Saya temukan 3. Itu merupakan tugas imam. Karena kita ada di dalam kerajaan imamat. Tuhan memilih kita, saudaraku, supaya kita menjadi imam-imam yang melayani Dia dan melayani dunia. Jadi ada 3 tugas imam, mengacu kepada tugas imam di Perjanjian Lama. Yang pertama itu adalah tugas imam di Perjanjian Lama adalah membangun mezbah dan mempersembahkan kurban, atau dengan satu kata, melayani Tuhan. Kalau di Perjanjian Lama itu imam Lewi, orang-orang kelompok yang khusus yang melayani, yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi di dalam perjanjian, seluruh orang percaya itu adalah imam di hadapan Tuhan, dan tugasnya adalah membangun mezbah dan melayani Tuhan dalam persembahan. Bukan korban binatang, tetapi pujian dan penyembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah tugas kita sebagai orang percaya adalah imam, itu melayani Tuhan. Itu sebabnya kita perlu punya mezbah pribadi dan mezbah keluarga. Hari-hari ini Tuhan membawa kita ke rumah dengan tujuan supaya kita mulai introspeksi diri dan memulihkan mezbah pribadi, mezbah keluarga kita yang sudah berantakan. Kemudian yang ketiga, tugas imam. Yang kedua, tugas imam itu adalah membawa tabut perjanjian. Tidak boleh orang lain, hanya imam. Kita adalah imam. Tabut perjanjian itu bicara tentang hadirat Allah. Dan hari ini setiap orang percaya punya tanggung jawab, punya tugas untuk menghadirkan hadirat Allah dimanapun mereka ada. Amin, saudaraku. Dan yang terakhir atau yang ketiga, setiap kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Karena kita adalah rekan kerja Allah di dalam menjangkau dunia yang hilang. Kita harus melaksanakan tugas imam yang ketiga. Kita berdiri di antara dunia yang hilang dan Allah. Di antara orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan Allah yang begitu rindu agar mereka juga diselamatkan. Jadi sekali lagi, tugas yang ketiga, kita menjadi sebagai imam, menjadi juru syafaat di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua dan kita meresponi firman Tuhan dengan melakukan apa yang menjadi bagian kita, baik sebagai warga negara terhadap negara Republik Indonesia maupun sebagai warga negara kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk di dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, sehingga penyertaan Tuhan sepanjang pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih melalui pertolongan urapan kuasa Roh Kudus kami bisa belajar bersama-sama, baik hamba yang menyampaikan dengan segala keterbatasan hamba, dan hamba percaya jemaat-Mu juga bisa menangkap, dan Roh Kudus akan menolong kami bersama-sama untuk dapat mengerti, bahkan merenungkan itu dalam hidup kami, memperkatakan firman-Mu, dan siap untuk melakukan dalam hidup kami ini, sehingga kami tidak dikatakan sebagai orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bebal, tetapi kami adalah orang-orang arif dan yang bijaksana, yang membangun rumah rohani kami di atas dasar batu karang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami hamba mau menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dalam tangan Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa, negara, dan bangsa kami. Karena salah satu tugas dan tanggung jawab kami adalah untuk berdoa bagi negeri kami, Tuhan. Tuhan, kami minta lawatan Tuhan atas bangsa dan negeri kami. Tolong pemimpin-pemimpin kami, presiden, para menteri yang ada Tuhan, untuk mereka dapat menjalankan tugas mereka, melakukan usaha-usaha yang tepat untuk menghambat, menghentikan COVID-19 ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Lawat kota kami, berkati kota kami, berkati bangsa dan negara Indonesia. Kami percaya lewat peristiwa COVID-19 ini, Tuhan sedang mau melawat dunia ini Tuhan.
Karena bukan hanya negeri kami, bangsa kami, tetapi seluruh dunia sedang mendapat lawatan Tuhan melalui peristiwa ini. Sehingga setelah peristiwa ini, banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan setiap orang percaya dapat menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kabar baik itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan saat ini jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Terimalah berkat Tuhan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dalam tangan Tuhan. Dan biarlah di tengah-tengah situasi yang sulit ini, umat-Mu tetap kuat di dalam Engkau dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi ada di dalam kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam kendali dan kontrol-Mu. Kiranya kekuatan Tuhan, berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.